Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Gustriana, MPM 201000067, kelas B, tugas mata kuliah Hukum Agraria. Saya akan bercerita tentang 7 fase perkembangan hukum tanah nasional. Terdapat 7 fase perkembangan hukum tanah nasional sebagai berikut. Fase pertama, ada masa kerajaan di Nusantara sekitar sebelum abad 5. Sistem hukum tanah komunalistik. Prinsip hubungan hukum yaitu ada masyarakat mempunyai individu pemakai. Yang selanjutnya ada jenis hak penguasaan tanah. Hak ulayat seperangkum wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di lingkungan wilayah. B. Hak pakai asli bangsa Indonesia, yaitu hasil membuka tanah. C. Asas penguasaan hak. Semakin dikuasai, semakin kuat hak individunya dan semakin lama hak wilayah. Yang kedua, ada fase masa kerajaan di Nusantara abad 5 hingga abad ke-17. Yang A, ada sistem hukum tanah, yaitu domain raja. Yang B, prinsip hubungan hukum. Raja sebagai memiliki tanah, rakyat menggarap yang harus sistem bayar upeti pembagian tanah. Pada masa kerajaan ini berupa pembagian tanah kendala beberapa pengawasan yang diberikan ke pejabat yang ditunjuk oleh ratu. Asas penguasaan hak adalah hubungan kedekatan. Fase ketiga, ada masa kedatangan bangsa Barat 1602 hingga 1799. Pada abad ke-17, Maret 1602, Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan membentuk suatu kongsi dagangan bernama VOC, yaitu Verenigde Oost-Indisch Compagnie. 1602 itu ada Sir James Lancaster kembali ditunjuk oleh kerajaan Inggris untuk memimpin pelayaran yang armadanya berisi orang-orang The East India Company dan tiba di Pelabuhan Aceh untuk selanjutnya menuju Pelabuhan Banten. Di tahun 1603, VOC telah membangun pusat perdagangan pertama yang tetap di Pelabuhan Banten. Namun, hal ini tidak menguntungkan karena persaingan dengan para pedagang. Selanjutnya ada 1604, pelayaran kedua maskapai Inggris yang dipimpin oleh Sir Harry Middleton. Pelayaran ini berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Akan tetapi kedatangan mereka mendapatkan perlawanan yang keras dari VOC. Yang selanjutnya ada 1610. Ambon dijadikan pusat VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. 1611, Inggris berhasil menghentikan kantor dagangannya di bagian Indonesia lainnya di Sukadana, Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, Jambi. 1618, Kerajaan Banten mengambil keputusan untuk menyerang Jayakarta dan VOC dan memaksa Inggris untuk membantu mereka. Kekuatan Inggris dipimpin oleh Laksamana Thomas. Yang selanjutnya itu ada Mei 1619, Jan Peter Jun Choin melakukan pelayaran ke Banten dengan 17 kapal. 30 Mei 1619, setibanya Jan Peter Jun Choin di Banten, ia melakukan penyerangan terhadap Banten dan berhasil memukul tentara Banten. 1620, berdasarkan perkembangan politik yang terjadi di Eropa, VOC terpaksa bekerja sama dengan pihak Inggris dengan memperbolehkan Inggris mendirikan kantor dagangannya di Ambon. 4. Fase masa kolonial Belanda 1799 hingga 1945. Zaman Herman Willem Daendels. Pada tahun 1811, Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Jawa Barat untuk mengganti Louis. Yang kedua ada zaman Thomas Stanford Raffles 1811 hingga 1816. Setelah pemerintahan Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris tahun 1811, disetujuilah para Inggris menguasai milik Hindia Belanda dan pasukan Inggris bergerak menguasai Pulau Jawa. Yang ketiga ada zaman H.W. Muttinghe. H.W. Muttinghe mengemukakan pendapatnya dalam sebuah rapat tanggal 14 Juli 1817 dalam Agraris Bali. Yang kelima,
ada masa setelah pasca kemerdekaan RI 1945 hingga 1960. Periode Panitia Agraria Yogyakarta 1948. Pada 1948, ibu kota negara di Jogja berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1948 nomor 16 dibentuklah Panitia Agraria Jogja, yang tugasnya yaitu memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal hukum tanah seumurnya. Yang kedua, periode Panitia Agraria Jakarta 1951, yang tugasnya yaitu pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga. Yaitu ada yang ketiga ada periode Panitia Agraria Negara Urusan atau Panitia Suwahyo 1955 melalui Dekret Kepres Presiden 29 Maret 1955 nomor 55/1055 dibentuk Kementerian Agraria yang salah satu tugasnya mempersiapkan bentuk perundang-undangan agraria nasional. Yaitu selanjutnya ada Panitia Rancangan Sunarjo dengan beberapa perubahan rancangan panitia negara urusan agraria diajukan oleh Menteri Agraria Sunarjo. Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958 dan disetujui oleh Dewan Menteri pada tanggal 1 April 1958. Yang selanjutnya ada periode rancangan Sajarwo 1960 karena rancangan Sunarjo disusun dengan dasar undang-undang sementara, maka rancangan tersebut ditarik dengan surat pejabat Presiden 23 Mei 1960 nomor 1532/HK/1960. Ada yang keenam, ada masa pembentukan UPA 1948 hingga 1960, konsep Panitia Agraria Jakarta 1948. Pada tahun 1948 sudah dimulai usaha konkret untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria yang baru yang akan menggantikan hukum warisan pemerintah jajahan dengan pembentukan panitia. Konsep Panitia Agraria Jakarta 1961 pada sudah terbentuknya kembali Negara Kesatuan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia baru tanggal 19 Maret 1991 nomor 391. Panitia tersebut dibubarkan dan dibentuklah Panitia Agraria baru. Di selanjutnya ada masa setelah yang ketujuh, masa setelah pasca pembentukannya UPA. Hak menguasai dari negara dalam pasal 2 ayat 1 ditentukan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu tingkatan tertinggi oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ya, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Semoga cerita saya begitu bermanfaat. Saya Pamiko Kristiana, NPM 2010067. Izin undur diri bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.